pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, itu semua karena berkat dan pertolongan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai setiap pembelajaran kami, kiranya Engkau beri akal budi hikmat kesanggupan bagi kami. Biarlah kami bisa menyerapi apa yang disampaikan oleh Ibu Rebecca ya Bapak. Kau berkati juga Ibu Rebecca yang mengajar kami. Jaga pelihara dia Tuhan, berkati setiap apapun profesi yang dia lakukan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menjaga memeliharanya Bapak. Terima kasih Yesus, kami pertaruhkan Tuhan sepanjang pembelajaran ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Coba dilambaikan tangannya ya. Shalom. Shalom. Tuhan. Ini para pria sedikit ya. Ayo Nathan juga ngacu. Oke. Puji Tuhan semuanya sehat ya. Puji Tuhan sehat. Oke, kita menghafalkan ayat dulu yang kemarin saya sudah nyuruh. Apa ya? Ya Bu, udah Pak. Apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang ciptaan baru siapa yang di situ yang duduk? Siapa ciptaan baru? Saya, kita. Nah, hebat ya. Jadi cepat ya. Yang ciptaan baru. Oke ya. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Saya mau tanya dulu, apakah kalau saya ngajar kalian itu perkataan saya terlalu cepat? Kira-kira gimana? Terlalu cepat atau cukup? Kadang cepat, kadang lambat Bu. Sedang-sedang. Oke. Jadi begini ya, nanti kalau terlalu cepat dan tidak jelas, kalian angkat aja tangan supaya saya bisa menjelaskan kembali. Iya Bu. Saya ingin supaya kalian semua ngerti apa yang diajarkan kepada kalian ya. Oke. Ya Bu. Jadi kita akan maju lagi soal tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini kalau yang baru kayaknya belum tahu ya, saya ulangi sedikit ya. Bahwa kita ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang satu namanya tubuh, kedua jiwa, 3 roh. Tubuh ini tubuh ya, yang bisa sakit nih, yang dijilid, dicubit-cubit nih ya, tubuh, semua dicubit-cubit, tubuh bisa, yang bisa masak, segala itu tubuh nih ya. Kalau kamu nggak punya tubuh nggak bisa masak, nah. Kalau cuma roh aja gentayangan gitu, nggak bisa masak. Jadi tubuh ini yang bisa dicubit, bisa disentuh, bisa merasakan dan seterusnya. Kemudian jiwa itu adalah yang di dalam sana, yang adalah perasaan kamu, hati kamu dibilang ya, perasaan. Jadi misalnya tersinggung, marah, sedih dan seterusnya ya, itu perasaan. Emosi ya, kehendak, keinginan itu ada di jiwa ya. Kemudian kalau roh itu ada paling dalam, itu roh kamu diberi oleh Tuhan sendiri. Jadi roh gunanya apa? Roh itu berhubungan dengan roh lagi. Misalnya Tuhan itu roh ya. Nah, Tuhan itu roh, jadi berhubungan dengan Tuhan. Terus malaikat itu juga roh. Setan itu roh. Orang mati itu juga roh. Roh orang mati namanya ya. Jadi jangan nggak percaya ada roh orang mati ya. Firman Tuhan juga sudah bilang, kata Tuhan, jangan kamu berhubungan dengan arwah ya kan. Jangan kamu memanggil arwah. Seperti itu berarti kan arwah ada ya di dunia ini. Nah, jadi itu namanya orang mati ya. Roh orang mati. Itu misalnya ya, roh jahat, orang mati itu roh. Nah, jiwa itu
kita tempat kita bertumbuh, dan tubuh ini yang ini ya. Jadi kalau orang gila itu yang sakit apa orang gila? Jiwa. Jiwa ya. Sekali lagi jangan bilang sakit saraf ya. Saraf itu beda sama jiwa. Saraf itu ini loh yang membuat kamu bisa merasakan kalau memegang sesuatu itu saraf ya, di ujung-ujung di sini ujung-ujung ujung jari kamu tuh ada sarafnya. Tuhan itu memberi kita saraf yang lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sarafnya ya. Kalau kepala kamu dibelai, kamu juga ngerasa kan. Nah itu yang ngerasa itu saraf. Kalau kamu sarafnya mati, nggak akan ngerasa apa-apa. Ada orang yang sarafnya mati itu namanya sakit kusta. Ya, dia misalnya kustanya ada di kaki, telapak kaki ya. Makanya dia waktu jalan, nginjek paku, dia nggak ngerasa. Tiba-tiba udah jadi bolong, berdarah-darah. Dia bingung sendiri, kenapa ini kaki saya kok bisa seperti ini? Padahal dia nginjek paku, nggak kerasa. Sebetulnya kalau kamu yang nginjek paku, rasanya apa? Sakit. Sakit. Makanya bersyukur kalau lagi sakit ya. Ya, Bu. Rasa sakit itu bersyukur. Kalau nggak ada rasa sakit tuh kayak orang sakit kusta, bayangin. Tiba-tiba sudah bolong. Dan itu pengobatannya tuh lama sekali nggak sembuh-sembuh. Itu misalnya ya. Jadi ngatur sedikit ke orang kusta. Jadi sekarang kita balik lagi. Minggu kemarin kita bicara bahwa mata itu ada di tubuh kita ada matanya ya. Kita semua punya mata ya. Kemudian ternyata matanya bukan cuma yang ini, tapi ada mata jiwa dan ada mata roh. Mata roh itu melihat roh. Ya. Mata jiwa itu sudah saya terangkan kemarin ya. Nanti saya terangkan lagi sedikit ya. Kemudian mata tubuh ini yang ini ya. Mata tubuh yang ini. Oke. Tapi yang jelas saya mau katakan, kalau kita punya mata, kepengennya matanya itu terang apa buram? Terang. Nah, terang ya. Kenapa saya pakai kacamata? Karena saya kalau nggak pakai kacamata, saya lihat kamu buram. Saya nggak lihat hidung kamu, mukanya juga siapa nggak tahu. Tapi saya pakai kacamata, saya lihat tuh ada yang rambutnya dikuncir, ada yang rambutnya sebahu, ya kan? Ada yang rambutnya pendek, ya, baju merah, baju hitam. Kalau saya kayak gini, udah nggak kelihatan, ya. Supaya Yonatan juga pakai kacamata dari zaman dulu muda, ya, sampai harus di laser segala itu karena apa? Karena matanya pengennya yang terang. Ini mata tubuh aja kita tuh pengennya terang. Bayangin kamu kalau jalan matanya nggak terang, gimana? Nabrak kan? Bersyukur buat semua yang Tuhan berikan pada kamu, termasuk mata. Luar biasa ya. Nah, ternyata bukan hanya mata tubuh yang harus terang, tetapi mata jiwa harus terang. Mata roh juga harus terang. Jadi kalau Paulus mendoakan orang-orang kudus, dia bilang di Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus mendoakan orang-orang di Efesus supaya mata hati mereka terang. Itu mata jiwa ya, hati. Kenapa terang? Supaya bisa lihat pengharapan. Supaya lihat anugerah Kristus. Supaya mengerti. Kalau saya ngajar ini, saya juga berharap supaya mata jiwa kalian semua di situ itu terang. Jadi ngerti apa yang saya omong, apa yang saya ceritakan, apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan taruh di hati saya itu pada kalian, dan kalian ngerti. Kalau cuma mata kalian, mata jasmani yang lihat saya, mata jiwa tidak melihat pada saya yakin setelah pelajaran ini selesai, kalian akan lupa. Semua, nggak ada yang ingat. Apaan sih itu cerita apa aja. Nah, tapi kalau mata jiwa itu tertuju pada saya, perkataan ini didengar, maka itu akan membangun, dan itu benar-benar pelajaran buat kalian, dan kalian akan ingat. Sebab di hati kalian terletak juga ingatan.
memori. Nah, seperti itu ya. Kalau tubuh nggak ada memorinya nih ya, itu adanya di jiwa. Nah, jadi Paulus mendoakan supaya mata orang kudus itu terang ya. Jadi bukan hanya mata tubuh, tetapi mata jiwa juga harus terang supaya ngerti. Kemarin Pak Yonatan cerita tentang Pantai Kosta. Ngerti apa nggak ngerti? Ngerti. Benar? Benar. Niat benar tuh. Nah, ya itu pekerjaan Roh Kudus tuh nggak mudah ya dicerita-ceritakan ya. Itu nggak semudah yang ngomong seperti itu ya. Kita nggak semudah itu. Roh Kudus itu dibilang sulit-sulit, dibilang gampang-gampang ya. Tapi benar apa yang Pak Yonatan cerita, saya berharap kalian waktu kemarin mata jiwanya itu tertuju pada suara Pak Yonatan cerita ya. Mata Amin. jiwa kalian, mata jasmani memang ngelihat di layar ya, itu ada tulisannya, tapi mata jiwanya juga ngelihat di layar. Oke ya. Jadi kalian mencatat nggak hari ini pelajaran? Catat, Bu. Ada yang nyatat di HP juga ya? Bu. Iya, pakai HP ya. Iya, Bu. HP-nya moga-moga, iya catat. Moga-moga HP-nya sakti, nggak ngeheng. Ya. Kalau Amin. ngeheng kan burak semua ya. Saya kadang-kadang nggak percaya sama HP ya. Kalau saya punya foto bagus-bagus, saya pindah ke apa tempat lain supaya supaya nggak, kalau dia ngeheng saya nggak kehilangan foto ya. Ada beberapa pelajaran yang saya simpan itu juga nggak mau saya di HP. Nanti kalau tiba-tiba dia ngambek, gimana coba ya? Oke ya, kita teruskan. Sekarang mata jiwa itu bisa nggak tertutup? Bisa banget. Tadi kan saya bilang, kalau misalnya kita dengar khotbah, ya, mata kita melotot, betul. Matanya melotot, tapi mata jiwanya nggak melotot, diem aja mata jiwanya, nggak melek dia. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melihat apa yang diajarkan, nggak bisa. Ya, itu nggak soal cuma mata ya. Saya sekarang khusus mata, tapi saya mau bilang tentang telinga juga ya. Telinga, kita punya telinga di sini mendengar, tetapi telinga jiwa suka tidak dengar. Ya, orang sekarang saya tanya, bedanya mendengar dengan mendengarkan. Mendengar, kalau mendengar tuh mendengarkan sesuatu. Kalau mendengarkan, kalau kalau didengar tuh disimpan di dalam hati. Didengarkan. Berarti kita. Ayo, ayo, nggak apa-apa, ayo, apa lagi? Ayo pada bisik-bisik. Bedanya mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan cuma didengar, kalau ya kalau mendengar itu cuman sekedar mendengar aja, cuman kalau mendengarkan itu pasti diingat Bu pelajarannya, Nah, disimpan. itu betul ya. Perhatian ya, mendengarkan ya. Betul, Ya 100 Bu. tuh ya nih. Kalau cuma mendengar tuh misalnya kita mendengar lagu ya. Misalnya kita Iya Bu. mendengar lagu ya. Misalnya kita mendengar lagu misalnya lagu apa? Kami perlukan keajaibanmu misalnya ya. Kami butuhkan misalnya ya. Nah, misalnya kita cuma dengar tuh ada lagu, kami kita dengar lagu baru nih. Kita tahu itu ada lagu itu, tapi kita tidak mendengarkan, kita nggak tahu kata-katanya. Tetapi begitu kita mendengarkan yang dikatakan oleh lagu itu, kami perlu Kau Tuhan, maka itu masuk dalam hati kita dan kita bisa nangis tuh. Karena kita mendengarkan, iya ya Tuhan, aku butuh Engkau. Ngerti kan? Ya. Ibu. Nah, sekarang melihat dan memperhatikan. Nah, itu beda apa sama? Beda. Beda. Bedanya gimana lagi? Melihat dan memperhatikan. Kalau melihat kita sekilas melihat, kalau memperhatikan kita mengamati, kita sungguh-sungguh memperhatikan.
Tidak pinter ya, bener ya. Jadi Fokus. kalian sekarang tugasnya pagi ini paling enggak memperhatikan saya ya, walaupun gambarnya ada di situ, oke? Nah, ini jangan ada yang ngantuk ya. Saya punya, Ya, Bu. ini jemaat di sini ya, bukan Tuhan, saya jemaat Tuhan ya. Itu kalau saya begitu khotbah nih ya, begitu baru ngomong ini ayatnya, dia sudah tidur. Ada enggak? Kayaknya itu apa? Pak, boro-boro mata jiwanya melek. Orang mata jasmaninya aja tidur, apalagi mata jiwanya. Kalau di istrinya negur, kamu jangan kayak gitu malu-maluin. Ih, saya dengar katanya firman Tuhan. Kan tadi kan ayatnya di sini. Mungkin pas saya ngomong keras gitu, mungkin dia kaget terus pas oh itu ngomongnya. Tapi kalau disuruh menceritakan semua, saya yakin tidak bisa. Ya, betul? Jadi jangan lupa kalau kita memperhatikan, kita mendengarkan khotbah atau mendengarkan pelajaran, kita perhatikan dengan betul. Kalian sudah pernah lihat nggak itu ngecek orang betul apa enggak kalau bawa pesan? Karena saya lihat videonya ada orang 10 ya baris dari depan bilangnya ada kuda lari ke arah utara. Nah itu nanti di belakang itu yang terakhir, yang mendengar yang terakhir itu bukan kuda lari ke arah utara, tetapi dia bisa jadi babi kayak lari ke arah selatan atau babi lari-lari, itu bisa seperti itu karena mereka mendengarnya sepotong, tidak memperhatikan. Yang mengatakan juga nggak jelas, yang mendengar juga nggak jelas. Jadi seperti itu. Saya berharap sekali bahwa semua pelajaran yang kalian terima itu diterima dengan mata dan telinga jiwa. Amin. Supaya berguna dalam hati kalian. Ya, walaupun susah ya, mungkin kemarin kayak Ibu Rose itu kan pakai bahasa Inggris, harus diterjemahkan. Ya, kalian kan jadi keren atau ya belajar bahasa Inggris kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun susah, mata jiwanya itu melek. Telinga jiwanya juga mendengarkan. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan itu. Oke, sekali lagi ya. Mata jiwa itu bisa tertutup. Ya. Jadi misalnya kayak orang Taurat ya, orang Farisi. Nah, orang Farisi itu membaca Taurat tapi tidak pernah mengerti isinya karena pikiran mereka telah jadi tumpul. Orang Farisi itu hebat sebetulnya. Misalnya begini ya, orang-orang ahli kitab ya. Pada waktu orang Majus mencari Yesus, mereka datang dari timur ya. Luar biasa perjalanan mereka, bayangkan ya, 1000 kilometer lebih. Itu Merak ke Surabaya itu kira-kira 1000 kilometer. Itu lebih lah ya, ada yang bilang lebih dari itulah, 1.500 ke 2.000. Dan mereka itu bukan naik pesawat, mereka naik onta. Mereka itu, bayangkan naik onta itu mereka harus nginep di jalan. Saya aja kalau naik mobil ke Surabaya dulu ya, sebelum ada tol, saya mampir dulu di Semarang karena capek di Semarang atau ke Kudus, nginep di sana. Nanti baru meneruskan ke Surabaya ya, karena jauh capek. Lainnya apalagi naik onta, mesti nginep, pasti barangnya banyak banget. Mereka bawa rombongan, bukan cuma 3 orang Majus, kita nggak tahu orang Majusnya ada berapa. Belum rombongannya mereka bawa, karena mereka harus bawa tenda, bawa makanan, ya, padang pasir, susah sekali. Dan itu tidak cukup 1 hari 2 hari, mungkin berbulan-bulan. Dan mereka waktu datang, karena ini yang lahir bayi, mereka pergi ke istana Herodes. Mereka tanya sama raja, Baginda Raja, di manakah bayi yang baru lahir? Maka Herodes itu kaget banget. Wah, saya nggak punya anak baru nih. Istri saya nggak melahirkan, kok bisa ada raja yang baru lahir? Gawat ini. Kalau dibilang ada raja, wah, gawat. Tapi gimana ya, berhubung ada orang hebat datang dari timur, ini orang kaya, orang terpelajar, mungkin itu juga raja-raja. Wah, kalau saya nggak ngerti jawabannya, gawat. Nanti mereka nganggap saya bodoh. Jadi dia panggil ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab itu datang, mereka cari gimana sih raja baru lahir. Nah, hebatnya ahli-ahli kitab itu juga tahu bahwa tahun-tahun seperti itu, bahwa saat itu ada raja yang baru lahir, yang disebut raja baru lahir, itu adanya di Bethlehem.
Lehem. Nah, keren ya. Tahu ahli kitab ini di Bethlehem. Kemudian ahli kitab bilang sama Herodes, di Bethlehem letaknya Baginda. Maka Raja Herodes ngomong sama orang Majus lagi, kita tahu ceritanya ya. Ada di Bethlehem, silakan pergi. Nanti kalau ketemu, jangan lupa kasih tahu sama aku ya. Sekarang saya tanya, ahli kitabnya itu nyari Yesus enggak di Bethlehem? Enggak. Enggak. Kenapa? Ahli kitab itu dia yang menemukan loh ya. Ahli kitab itu dia yang menemukan bahwa raja yang baru lahir itu, Mesias itu, raja yang baru lahir itu, lahirnya di Bethlehem. Lehem. Harusnya mereka datang dong menyembah Yesus. Kenapa mereka tidak menyembah Yesus? Karena mata jiwanya tidak terbuka, mata jasmaninya melek. Baca di kitab, wow, ini ada raja baru lahir, adanya di Bethlehem. Kalau nyari ini pasti di Bethlehem. Tapi mereka sendiri tidak percaya karena mata jiwanya tidak terbuka, terselubung, ditutupi. Pikiran mereka terselubung, hati mereka terselubung. Mereka diselubungi oleh sesuatu sampai tidak bisa melihat Tuhan. Sekarang nanti pada periksa sendiri ya, apakah mata jiwa saya terbuka atau enggak ini ya. Jadi gimana sih sebetulnya cara selubung ini disingkapkan? Disingkapkannya itu adalah kalau kita ngelihat ya. Coba kita ngelihat 2 Korintus 3 dulu ya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Ada yang mau membacakan? 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Kemang. 2 Korintus 3 ayat berapa, Bu? 12 sampai 18. Silakan. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Oke ya. Jadi kita lihat di firman Tuhan ini dibilangnya, bahkan ayat 15 ya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, karena itu mereka nggak percaya bahwa Mesias sudah datang, Yesus itu sudah datang. Ada selubung yang menutupi hati. Nah, selubung itu bisa ribuan tahun ya. Kemarin saya mendengarkan dari pastor orang Israel, Ramzi itu ya. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube atau Facebook. Itu pastor Ramzi itu orang Israel, Arab Israel, tapi dia Kristen. Dia bilang orang-orang di Israel itu mereka sedang menyiapkan satu agama baru. Dari 70 agama menjadi satu agama baru dan akan menyembah Lucifer. Nah, mereka orang Yahudi kok hebat sih? Nah, ternyata orang Yahudi itu bukan Yahudi tok, mereka 60% benar-benar Yahudi yang ngerti Taurat, ngerti Tuhan, tapi yang 40% itu tidak bertuhan. Mereka jadi seperti itu. Saya
melihat juga bahwa Perdana Menteri itu Benjamin Netanyahu itu dia sedang mempersiapkan pemakaian chip untuk warganya ya, untuk rakyat Israel nanti dilaksanakan tahun 2022. Itu ya kata pendeta harus dilaksanakan semuanya supaya orang-orang nggak pakai uang lagi untuk bayar, untuk membeli, tetapi pakai yang lain. Kenapa orang Yahudi bisa begitu? Karena memang kitabnya mereka itu cuma perjanjian lama. Cuma berapa perjanjian lama, berapa kitab? Coba, ada berapa kitab perjanjian lama? 39. 39 ya. Cuma 39 itu, dan mereka tidak mau baca yang perjanjian baru yang 27 kitab itu, nggak mau dia. Jadi mereka tidak tahu. Dan mereka sedang menyiapkan tadi 70 agama akan dipersatukan untuk menyembah satu yang namanya Lucifer. Nah, mereka dapat hambatan dari orang Kristen. Karena orang Kristen punya perjanjian baru. Orang Kristen itu tahu tentang masa yang akan datang. Baca dari kitab Wahyu. Semuanya ada di situ. Dan orang Kristen pasti tidak mau menyembah satu Allah, disatu-satukan, menyembah satu Allah dengan orang lain yang beragama lain. Nggak mau, sebab Tuhan kita itu satu-satunya di bumi yang patut disembah, yaitu Yesus Kristus. Kecuali mereka menyembah Yesus Kristus, itu ceritanya lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai saat ini, kalau dibilang firman Tuhan itu dibilang, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Matanya itu nggak melihat, itu mata jiwa itu. Selubung. Nah, coba kalian juga kalau baca Alkitab nggak ngerti-ngerti, itu namanya mata jiwanya tidak terbuka. Minta, gimana dong caranya supaya selubung itu dicopot ya? Kalau kita lihat lagi, ayat 16-nya dibilang, tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, keren. Hati kita berbalik pada Tuhan, kita menerima Tuhan, kita bilang, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Sudah pernah mengundang Yesus dalam hati belum? Sudah pernah bilang belum? Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Aku tahu Engkaulah yang sanggup mengampuni setiap dosa. Engkaulah yang menebus aku dari tangan si iblis. Karena itu ya Tuhan, sekarang aku memberikan hatiku kepadamu. Aku minta ampun atas segala dosaku. Dan hari ini juga, saat ini Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Sudah pernah? Sudah Bu. Sudah? Ya, mudah-mudahan semua ya. Kalau yang belum, lakukan ya, supaya Tuhan masuk. Nah, begitu Tuhan masuk, roh Tuhan itu bersatu dengan roh kita, menjadi ciptaan baru. Nah, itu ya. Tapi jiwanya, selubungnya belum ya. Nanti dulu ya, itu baru ciptaan baru ya. Ya Bu. Belum tamat, jangan dipikir kalau sampai situ udah selesai. Belum, itu baru permulaan, baru lahir baru itu. Baru lahir baru ya. Nah sekarang seterusnya harus ada yang menyingkap selubung di mata dan seterusnya. Dengan cara gimana? Hati kita harus berbalik pada Tuhan. Mulai saat kita menerima Yesus, maka hati kita tertuju pada Yesus. Ada kemauan untuk menjadi seperti Yesus. Ada kemauan untuk menjadi murid Yesus. Ada kemauan untuk selalu mengasihi Yesus. Ada kemauan untuk selalu menaati perintah kata Tuhan Yesus. Jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintah. Nah ya, sudah menuruti perintah Tuhan belum semuanya nih ya. Itu tanda bahwa kita tuh mengasihi Yesus tuh itu semua ya, semua perintah Tuhan kita turut. Oke. Jadi waktu hati kita berbalik pada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripada. Ayat 17 bilangnya apa? Coba sekali lagi 17 sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke, nanti kalian menghafalkan yang ayat ini untuk minggu depan. Janji ya. Cuma satu ayat kok ya. Alamatnya tadi? Iya Bu. Alamatnya? 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Oke, jangan lupa ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke. Jadi kalau orang yang mau mata hatinya terbuka, dia harus berpaling pada Tuhan. Gak ada yang bisa
hanya Tuhan yang bisa mencopot selubung itu ya. Kita tanya sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan memerdekakan. Sebab sifat dari roh adalah memerdekakan. Ya. Kemarin Amin. kita mendengar dari Pak Yonatan, kalau seorang anak minta roti, nggak mungkin bapaknya ngasih apa? Ngasih batu. Kalau minta roti jangan dikasih batu. Kamu minta supaya mata hati selubungnya dibuka, dikasih apa sama Tuhan nanti? Hah? Ya pasti Cadar. dibuka sama Tuhan ya. Nggak akan dia bilang, oh selubungnya terlalu tebal, maaf ya, nanti lagi deh. Nggak kan gitu Tuhan kita itu luar biasa ya. Kalau kita bilang Tuhan, aku nih kok kalau mendengarkan orang khotbah nggak ngerti-ngerti, jangan apa ya, minder kalau dengerin khotbah nggak ngerti-ngerti, baca Alkitab nggak ngerti-ngerti, jangan minder. Makanya gitu, apalagi kamu masih muda-muda ya. Ini kami yang tua-tua aja sampai sekarang masih belajar loh. Tanya sama Pak Yonatan, belajar apa enggak? Pasti belajar, ya. Pasti tanyain. Masih Nggak kata mungkin Pak dia, oh Yonas. saya udah pinter, udah dokter, ngapain juga saya belajar. Tanya. Saya juga belajar. Setiap hari saya belajar ya. Kita semua belajar, apalagi kalian muda ya. Sudah jelas pelajarannya mestinya yang tua-tua lebih banyak ya. Tapi kalian, saya tidak meremehkan orang muda yang luar biasa. Pada waktu kalian nggak ngerti firman Tuhan, saya juga pernah seumur kalian tidak ngerti firman Tuhan juga. Pada waktu minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berpaling padamu. Tolong ambil selubung di mataku itu, supaya mata jiwaku itu melihat Engkau, supaya telinga jiwaku itu mendengar. Maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan mulai saat itu kalau baca firman, ngerti. Kalau mendengarkan firman Tuhan, ngerti juga. Nyatet, ngerti juga. Ya kan? Semua ya, Panca Indera sekali lagi ya, aku ingatkan ya, Panca Indera semua digunakan ya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab. Membaca Alkitab juga harusnya bersuara itu ya, supaya suaranya itu terdengar di telinga kita. Telinga harus digunakan, mulut digunakan, mata digunakan, tangan semuanya digunakan untuk mencatat dan seterusnya ya. Nah, Iya, nanti Bu. kalian akan lihat bahwa kalian akan bertumbuh ya. Lihat tubuh kalian, dulu kalian pernah berbobot cuma 3 kilo waktu lahir. Sekarang beratnya berapa? Kayaknya ada yang 70 kayaknya ya. Ada nggak? Aduh, 50 Beratnya lebih. 70 ada? Lebih? Waduh. Ada 70, ada 60. Kenapa? Kenapa yang 3 kilo itu jadi 70 kilo? Hebat. Yang tadinya cuma 50 cm, sekarang berapa tingginya? 160? 170 ada? Ada, Ada? ada. Kok bisa gitu? Itu karena ada makanan yang masuk. Coba sama mama kalian dulu tuh waktu kalian lahir nggak dikasih makan, nggak akan kalian jadi segitu. Jadi lihat jiwa kalian juga perlu makan ya. Kalau roh itu tadi sudah dikuasai Roh Kudus, sudah jadi satu Roh Kudus. Tapi jiwa kalian perlu makan supaya bertumbuh, supaya jadi besar. Masa badannya 70 kilo, jiwanya anak-anak umur 3, malu dong. Betul? Betul. Betul? Betul. Ya kalau kita ngelihat orang Down syndrome tuh kasihan ya. Saya kalau lihat orang Down syndrome tuh apa yang keren tuh orang tuanya loh, kalau dia sampai hidup, sampai diurus dengan betul ya. Iya badannya segede, beratnya 70 kilo, tapi ngomongannya seperti anak umur 3. Repot kan? Nah, itu Down syndrome, udah jelas-jelas Down syndrome ya. Lah kalau kalian badan segede itu, matanya melihat, telinganya mendengar, kayaknya cerdas banget. Giliran ngomong soal firman Tuhan, taunya cuma Nabi Nuh. Membuat bahasa 8 orang selamat. Cuman itu doang, nggak tahu ceritanya panjang-panjang lebarnya, nggak tahu. Nah itu rugi ya. Harus dikasih makan supaya sesuai dengan tubuhnya. Kita juga bertumbuh, makin bertumbuh ya. Nah sekarang jadi mata jiwa itu harus juga nah sekarang mata roh juga ya, mata roh namanya. Kita akan melihat cerita tentang 2 orang Emmaus. Ya, 2 orang Emmaus itu adanya di Lukas pasal 24.
orang murid Yesus yang jalan ke Emmaus itu, Yesus sudah bangkit ya. Kita lihat. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka Emmaus. jalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Iman mereka lagi terguncang. Iman mereka terguncang. Ini murid Yesus itu memang mata jiwanya juga belum terbuka. Yesus sudah berkali-kali ngomong bahwa dia akan mati dan akan bangkit di hari ketiga. Muridnya nggak ada yang dengar, makanya ketika dia ditangkap, waktu dia mati di salib, muridnya kabur semua. Mereka tertekan, mereka nangis, mereka kabur. Ya, mereka dalam keadaan sedih, ya. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, dikasih tahu perempuan-perempuan, Yesus sudah bangkit, gak ada yang percaya. Mereka lupa. Yesus sudah bilang hari yang ketiga akan bangkit. Luar biasa ini ya, murid-murid Yesus ini ya. Mata ngikutin Yesus 3 tahun setengah, mata jiwanya belum terbuka, bener. Mungkin masih masih bayang-bayang kali ya, masih berselaput tuh, masih bayang-bayang matanya jadi nggak kelihatan. Kayak saya nih, sekali lagi ya. Saya lihat sih ada kamu tuh ya, cuman saya nggak lihat mukanya ya, saya nggak lihat apa aja ini. Saya cuma lihat ada warna merah sedikit gitu ya, saya nggak lihat. Tapi begitu saya begini, oh jelas. Demikian juga murid Yesus waktu itu masih bayang-bayang. Makanya waktu Yesus bilang, aku akan bangkit hari ketiga, mereka nggak percaya, mereka lupa bahwa Yesus bangkit hari ketiga. Coba kalau mereka nggak lupa, hari yang ketiga itu mereka akan bawa makanan depan kubur, bawa opor, bawa nasi padang, kali gitu, bawa kambing guling buat pesta karena Yesus bangkit hari ketiga. Tapi mereka hari ketiga ngapain tuh perempuan ke situ? Mereka bawa rempah-rempah, mereka mau membuat mau ngembang kalau istilahnya orang Indonesia nih ya, mau ngembang hari ketiga. Mereka datang ke situ dengan kesedihan karena Yesus mati. Bayangkan ya, oke ya. Oke, coba dengarkan baik-baik ya. Ya Bu. Nah, ya Bu. Coba mereka itu harusnya mereka benar-benar bersukacita di hari yang ketiga. Tetapi bahkan ketika perempuan itu sudah ketemu Yesus, sudah mendengar kabar tentang Yesus yang bangkit, mereka cerita ke murid-murid yang nggak percaya. Waktu Tuhan Yesus juga sedang ngobrol dengan akhirnya bertemu dengan murid-murid Thomas yang nggak ada di situ. Thomas datang, Thomas juga nggak percaya. Itu murid-murid mata jiwanya itu masih bayang-bayang, masih berselaput, masih nggak kelihatan. Makanya mereka tidak percaya Yesus sudah bangun. Ya. Nah sekarang kita lihat lagi baik-baik sekarang ya. Ada perjalanan yang menuju ke Emmaus tuh ada 2 orang. Dan 2 orang ini ngobrol tentang Yesus. Mereka sedih sekali. Mereka turun dari Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya tinggi dan mereka turun ke Emmaus, rumah mereka. Iman mereka lagi turun juga ya. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus. Mata mereka melihat, mata jasmani, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Matanya melotot tetapi tidak mengenali Yesus. Ini ya. Kemudian waktu mereka bercakap-cakap, Yesus tanya, kamu tuh kenapa? Kok mukanya muram kayak gitu? Loh kamu nih gimana? Kamu tuh orang asing ya? Kok nggak tahu ceritanya sih? Nggak tahu kalau di Yerusalem kemarin ada huru hara sih? Itu guru kami itu Yesus mati disalibkan. Coba orang sebaik itu yang mencelikan mata orang buta, yang membuat orang tuli mendengar, yang membuat orang mati bangkit, disalibkan. Dan kami murid-murid itu sudah sangat panik. Kok bisa ya guru kami itu yang begitu baiknya, semudah itu mati disalib. Masih muda nggak Yesus tuh waktu itu mati? Masih. Berapa umurnya? 33. 33 setengah lah kira-kira ya. Masih muda ya? Masih muda banget ya. Itu ya, Bu.
Seperti itu. Yesus masih muda, coba bayangin. Jadi orang-orang tuh ngomong, menerangkan pada Yesus. Nggak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus bicara sama mereka. Yesus bilang, kamu itu orang kok bodoh sih? Kamu orang bodoh, kamu kok nggak baca kitab Nabi? Kok nggak baca kitab Taurat sih? Maka Yesus menerangkan kitab Taurat, menerangkan kitab Nabi. Maka hati kedua orang murid yang ke Emmaus itu berkobar-kobar. Mata jiwanya mulai melek. Mata jiwanya mulai melek. Wah, tadi mata jasmaninya memang melek ya, mereka nggak buta. Nah sekarang mata jiwanya mulai melek, berkobar-kobar. Ternyata memang seperti itu ya. Ternyata kalau baca Taurat pun, baca perjanjian lama pun, itu ketemu dengan Yesus. Sebetulnya orang Yahudi itu harusnya ketemu Yesus. Walaupun cuma kitabnya itu cuma perjanjian lama. Maka mereka bilang, aduh ini kok berkobar-kobar sekali ya. Waktu mereka sudah sampai ke rumah mereka, Yesus pengen meneruskan perjalanan. Mereka berdua bilang, ayo teman, masuk ke rumah aku, ini hari udah gelap. Silakan masuk, ayo kita makan. Udah sampai beristirahat aja di rumah aku. Wah itu ya, ramah-tamahnya orang di sana ya. Nah, kemudian Yesus diajak makan. Dan ketika Yesus diajak makan, dia mengucapkan berkat, terus memecahkan roti. Setelah memecahkan roti, baru mata roh mereka melihat, itu Yesus. Itu Yesus. Serentak pada saat itu, mata jasmaninya melek, mata jiwanya melek, mata rohnya melek juga. Itu Yesus, dan kemudian Yesus menghilang. Nah ya, jadi Tuhan itu memang memelekkan mata ya, kalau kita mau. Mereka bilang, kan hati kita berkobar-kobar kan tadi kan waktu Yesus berbicara sama kita, kenapa? Pasti mereka heran-heran sama diri sendiri. Kenapa kok kita tidak bisa kenal sama guru kita itu ya? Padahal wajahnya gitu-gitu aja, tidak berubah banget. Cuma maksudnya kenapa kita tidak bisa melihat? Kenapa kita tidak bisa melihat kayak Maria Magdalena di kuburan? Yesus dikira tukang ngebon, mata jasmaninya aja burem, apalagi mata jiwanya. Murid-muridnya seperti itu. Kita seringkali seperti itu juga. Mata jiwa kita tidak melihat. Kita mata melek kayak gini kita juga nggak. Kita harus tahu siapa Yesus. Zaman sekarang apalagi ya, dari dulu juga iblis itu menyamar menjadi seperti itu. Zaman sekarang Lucifer itu pengen seperti itu. Kalau kamu gambarannya Lucifer kayak apa? Lucifer itu kayak apa kira-kira? Serem apa gimana Lucifer? Kira-kira nih, kalau ketemu Lucifer, kalian kenal nggak? Kalau ketemu Yesus kenal nggak? Kalau ketemu Lucifer kenal nggak? Coba. Iya, ya Bu. Iya Pak, ayo. Gak kenal kan? Gak tahu kan? Gimana? Lucifer itu Ganteng. Hah? Ganteng. Ganteng. Apalagi? Baik. Ayo, mendingan apa? Ganteng. Apalagi? Tinggi kayaknya. Hah? Tinggi. Tinggi. Apalagi? Sudah pada ketemu kayaknya ya sama Lucifer ya. Serem. Oh, serem. Apalagi? Tinggi, ganteng, sispek. Oh, six pack. Keren sih ya. Cewek-cewek memang memperhatikan tuh. Makanya hati-hati cowok-cowok. Kalau perutnya pada gendut ya. Cewek-cewek ngeliat perut gendut loh. Dia maunya six pack. Nah, tuh yang di belakang six pack kayaknya ya. Dipertahankan. Nah, jadi Lucifer ini ingat ya. Lucifer itu ciptaan Tuhan dulu, malaikat perang ya. Di surga sana pertama malaikat yang hebat-hebat itu namanya Michael. Michael itu adalah panglima perang. Gabriel itu utusan dan Lucifer itu penyembah. Pemimpin kor. Sepertiga dari malaikat di surga itu adalah penyanyi. Ayo orang Kristen senengnya nyanyi ya. Iya, Maka Bu. Lucifer itu punya suara yang merdu dan nggak mungkin ya Tuhan menciptakan Lucifer sebagai pemimpin pujian itu
mukanya serem, ada tanduknya, matanya melotot, kakinya kaki kambing, nggak gitu. Itu keren sekali Lucifer ya. Makanya ada yang sudah pernah ketemu Lucifer dalam pemunculan malaikat terang itu, dia seperti Yesus, seperti api, ya. Jubahnya putih, ikat pinggangnya dari emas, sepatunya emas, mukanya keren, tinggi, tangannya halus, karena dia pemusik, penari juga, penyembah ya, tangannya halus, keren banget. Nah, bedanya gimana sama Yesus ini? Nah, ada satu ketika Sadhu Sundar Singh, ya, itu nanti kamu cari, apa sih itu Sadhu Sundar Singh itu ya, orang India, dia penginjil luar biasa zaman dulu ya, orangnya udah enggak ada sekarang. Dia bertemu dengan Yesus di hutan, di suatu tempat di jalan. Penampilannya seperti ini, cakep sekali ya. Rambutnya juga emas, keren sekali. Kulitnya halus, bajunya putih, ikat pinggang emas, sepatunya emas, suaranya bagus ya, suaranya merdu. Sadhu Sundar Singh mau menyembah dia. Itu sih, menyembah dia. Karena dia ketemu Yesus, dia senang banget ketemu Yesus. Tapi ketika dia melihat matanya, dia lihat itu bukan Yesus, itu Lucifer. Nah, kita bicara soal mata lagi ya. Mata itu cermin hati. Lucifer dengan Yesus dibedakan oleh Sadhu Sundar Singh itu dari matanya. Kalau kamu ketemu yang kayak gitu, kamu lihat matanya, ya, kamu lihat. Karena dia seperti, coba kalau iblis itu datangnya ke kita ya, misalnya pakai taring, pakai apa namanya tanduk, kita belum udah lari, bener kan? Ih setan, betul? Tapi kalau datangnya ke kita ganteng, kita jangan-jangan jatuh cinta sama dia, ya Iya, kan? Bu, betul, betul. Cowok-cowok itu ngeliat, ganteng sekali. Cowok-cowok kalau ngeliat cowok ganteng seneng nggak? Senang, senang. Ya itu cewek-cewek seneng. Cowok-cowok seneng nggak? Enggak, Bu. Hah? Enggak. Seneng. Seneng. Enggak. Oh, Enggak. enggak, iri ya, Enggak. iri. Wow. Enggak. Situ saya nggak ganteng ya, langsung dibedain. Saya harusnya ganteng kayak gitu biar saya pada jatuh cinta ini. Cewek-cewek senengnya lihat orang ganteng juga. Nah, jadi sekali lagi ya, kita lihat hubungan mata lagi ya. Coba kalau kamu lagi marah ya, mata kamu matanya senyum atau gimana? Kalau kamu lagi marah? Marah, melotot. Melotot, mana ada orang marah-marah matanya senyum? Wah mungkin. Dari hati itu keluar matanya terlihat ya. Kalau lagi tersinggung matanya kelihatan nggak? Kelihatan? Udah ada yang sering tersinggung nggak di situ? Enggak ada, Bu. Ah benar, suka tersinggung juga ya. Ada orang yang suka tersinggung ya. Jadi kita lihat tuh ya, ada orang yang lekas tersinggung matanya juga kelihatan. Kalau kita senang, terlihat nggak di mata? Terlihat. Kalau sedih, terlihat juga di mata? Terlihat. Kalau mata jiwanya lagi sedih, mata jasmaninya ikut sedih. Ya, memang ada beberapa orang yang bisa menyembunyikan isi hati ya. Jiwanya lagi nangis, di luarnya ini enggak apa-apa ya. Enggak kenapa-kenapa. Bisa seperti itu ya. Tapi enggak selamanya bisa disembunyikan ya. Karena yang dari hati itu bisa muncul di wajahnya. Iya, Bu. Cermin dari hati itu wajah kita. Misalnya Iya, Bu, ya. benar. Oke, satu lagi ya. Kita lihat Stefanus ya. Stefanus itu adalah martir pertama. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Stefanus itu dia adalah orang diaken yang penuh roh. Nah, kalau kita ingat diaken kalau di gereja itu ya biasanya ya, kalau gereja Protestan itu majelis. Itu orang-orang majelis itu orang berpengaruh. Tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul, diaken zaman dulu yang dipilih oleh para rasul itu bukan cuma sekedar berpengaruh, tetapi dia adalah orang yang penuh dengan roh. Mereka adalah orang yang ber-PI, menginjil. Kerjanya tidak cuma ngurusin janda-janda dan orang miskin, tetapi mereka menginjil. Ya, dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul, ada 2 yang terkenal yang disebut yaitu Stefanus dan Filipus. Ya,
Filipus itu yang membawa sida-sida datang kepada Yesus, itu Filipus. Dan Filipus punya 4 anak yang bernubuat. Jadi itu Filipus mendidik anaknya dengan baik. Gak mudah mendidik anak dengan baik. Filipus berhasil. Nah, Stefanus, dia adalah orang yang penuh roh dan dia menginjil. Stefanus. Ya, tenang ya. Wah, ada panggilan ya. Nah, Stefanus adalah orang yang penuh roh dan dia luar biasa. Dia menginjil. Kemudian orang-orang itu, orang Farisi dan segala macam itu, diinjili sama Stefanus. Kalau kita lihat pembelaan Stefanus itu dia hebat sekali. Dia cerita soal Abraham, sampai Musa, sampai Daud, sampai Yesus, nggak pakai contekan. Coba nanti kamu kalau cerita sama orang lain pakai contekan nggak? Kira-kira ya kalau ada di kampung menginjil segala macam. Di dulu saya lihat contekan, ya. Bisa seperti itu nggak? Saya ingat waktu saya pertama jadi dokter ya praktek, kasih tahu. Saya praktek, saya punya contekan banyak resep. Dokter juga ada contekannya ya. Saya punya buku kecil, bukunya kecil gitu isinya resep banyak nih. Kalau batuk, ini. Karena saya belajar untuk meracik obat ya, obat anak-anak dan segala macam. Nah, saya bekerja pertama kali itu di Tangerang, dari Jakarta saya ke Tangerang, dan itu di satu poliklinik gereja. Nah, untuk mencapai poliklinik itu, saya melewati sebuah gang, dan di gang itu banyak orang yang nggak punya, rumahnya orang, bukan gubuk, rumah-rumah bedeng gitu ya. Nah, pada suatu ketika, orang di bedeng itu anaknya panas sekali. Saya waktu itu hari pertama saya mau praktek di situ, saya melewati, anak itu lagi panas. Terus saya ngeliat anak itu, wah Bu, sakit Bu anaknya. Mata dokter lihat aja ya. Anaknya sakit. Ini udah panas, ini udah seminggu, saya udah kemana-mana, ini nggak bisa sembuh. Nggak punya uang lagi. Ya udah saya bilang, bawa ke klinik aja. Jadi dibawalah anak itu ke klinik. Saya deg-degan. Aduh gimana ya nanti ya. Ini anaknya sakitnya parah nih ya, saya obatin pakai apa ya. Terus saya lihat, ibunya meleng, saya lihat dulu contekannya. Kira-kira gini dulu. Terus saya buat obatnya sambil situ saya deg-degan lagi. Aduh, kira-kira manjur nggak nih obatnya ya? Kira-kira bisa nggak ya? Saya puyur ya, saya bungkus satu-satu, saya berikan sama anak itu. Setiap pagi saya lihat tempat itu, saya nongok anak itu masih hidup apa enggak? Jangan-jangan mati gara-gara saya obati. Ingat saya perasaan itu, benar-benar. Aduh, jangan-jangan dia mati. Aduh, saya lihat. Dia sembuh, saya senang banget karena dia sembuh dengan obat yang saya berikan. Itu perasaan saya waktu saya memberi obat pertama kali buat anak kecil yang di situ. Nah, nanti kalian lagi nginjil sama, apakah kalian nanti juga bawa contekan? Ya mungkin bisa bawa contekan dikit ya. Bawa HP, pura-pura lihat HP. HP sekarang contekan luar biasa yang HP. Jadi itu ngomongnya apa aja ya, wah ini apa aja nih penginjilannya nih saya mau lihat. Nanti kalian lihat orang itu, ini kira-kira bertobat atau enggak ya? Setiap hari makin jahat apa enggak ya? Kalau dia bertobat, dia sembuh dari penyakit jiwanya nih ya, waduh puji Tuhan, maka saudara akan merasa senang banget melihat dia berhasil diinjili, berhasil dipertobatkan oleh Roh Kudus. Itu luar biasa. Nah, tapi saya nggak ngajarin kalian bawa contekan ya, maksudnya mau nginjilin orang pakai contekan ya. Saya juga nyontek nggak berani loh di depan pasien tuh. Kalau saya mau nyontek nih, saya taruh buku itu di umpet di belakang, saya pura-pura kemana saya baru nyontek. Kalau di depan pasien, coba kamu ke dokter terus, Pak dokter saya sakitnya gini, bentar, saya mau ngambil contekan dulu ya. Tunggu. Oh iya, oh ya udah nih di sini obatnya ini nih. Kamu mau nggak ke dokter situ lagi? Kira-kira? Enggak, tidak. Kamu pasti berpikir gini, dokternya bodoh banget ini kayak gini, saya nggak mau lagi gitu. Oke ya. Jadi Stefanus ya, kita balik lagi, Stefanus dia luar biasa, dia menginjili, kemudian mereka bilang sama orang Farisi itu segala macam, dan akhirnya dikatakan tertusuklah hati mereka karena perkataan Stefanus, orang-orang Farisi. Karena dikatain, kamu tidak percaya pada Yesus, kamu hai orang Yerusalem yang sudah membunuh nabi-nabi,
kamu tuh kerjanya memang bunuh nabi-nabi, maka tertusuklah hati mereka, tersinggung, ngambek. Nah, setelah dia tersinggung dan ngambek, mereka menangkap Stefanus, seret keluar kota, kemudian dilempari batu. Ketika mereka melempari Stefanus dengan batu, dikatakan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah. Lihat Stefanus. Nih ya, jarang-jarang nih yang ini baru cuma sekali di Alkitab ditulis Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya duduk di sebelah kanan Allah, yang ini berdiri di sebelah kanan. Stefanus melihat, mata rohnya terbuka. Kalau mata jasmaninya memang sudah terbuka, mata jiwanya memang sudah terbuka, penuh dengan kasih pada Yesus, sampai dia berbicara dengan berani di depan ahli-ahli Taurat, di depan para ahli kitab, di depan para Farisi. Sekarang mata rohnya terbuka, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Luar biasa. Mengapa Yesus berdiri? Karena dia menghormati martir pertama melihat di perjanjian baru. Luar biasa ya. Coba kalau kita misalnya lagi duduk ya, terus Pak Jokowi datang, kita salaman sama Pak Jokowi, kitanya berdiri apa tetap duduk? Berdiri. Kenapa? Karena menghormati. Karena menghormati siapa? Pak Jokowi. Ya? Sekarang Pak Jokowinya yang duduk, kamu nyalamin Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu berdiri nggak? Perlu. Perlu. Kamu datang, Pak Jokowi lagi duduk. Kita nih, orang awam biasa nih ya, nyalamin Pak Jokowi. Perlu nggak Pak Jokowi berdiri? Enggak. Tidak. Kenapa enggak? Tidak perlu. Karena dia lebih dihormati. Dia Karena dia lebih pemimpin. tinggi. Dia presiden. Kita orang biasa. Bisa ketemu Pak Jokowi juga udah hebat. Ya kan? Nggak perlu. Ya. Nah, Stefanus waktu itu statusnya murid Yesus. Kenapa Yesus sampai berdiri di sebelah kanan Bapa? Itu penghormatan yang besar buat kita. Harusnya tetap duduk aja di sebelah kanan Bapa, menyambut Bapa. Tetapi Yesus berdiri, berarti dia sangat menghormati. Nah, coba. Nanti kalian akan menginjil. Saya tadi cerita tentang 7 diaken ya. 2 berhasil malah ditulis ceritanya di Kisah Para Rasul. Tapi yang 5 nggak tahu tuh ceritanya gimana. Apa mereka tetap melayani apa enggak? Kurang jelas. Ya. Nah, kalian di sini ada berapa nih ya? Saya nanti ingin tahu apakah jumlah kalian semuanya ini berhasil dalam penginjilan. Kalau murid 12 orang. Muridnya apa? Kalau muridnya 12 orang yang di sini sama papi 13 orang. Ya. Kalian muridnya ada 12, coba pengen tahu ya. Kalau dari 7 tadi cuma 2 ya yang berhasil. Yang keren ya. Coba yang 12 ini berhasil berapa nih, saya pengen tahu. Berhasil berapa ini yang amin semua, amin semuanya. Semua amin. Ya. Amin. Saya mendoakan supaya kalian berhasil semuanya ya. Amin. Supaya ketika kalian pulang, Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Amin. Menyambut kepulangan kalian. Ya kan? Ya? Nah, ya, begitu tadi ya. Pada suatu ketika ada misionari dari Afrika pulang ke Amerika. Udah tua mereka ya. Nah, mereka pulang tuh satu kapal dengan pejabat pemerintah. Ketika mereka pulang sampai ke Amerika nih, di pelabuhan itu, di Amerika nih ya, pelabuhan apa saya juga lupa nih, nggak tahu di sebelah mana di mana ya. Nah, di situ tuh banyak sekali penyambutan karena mereka nyambut pejabat itu yang sekapal sama dia. Pakai drum band segala macam disambut dengan luar biasa itu misionerinya, pejabatnya itu. Kemudian misioneri ini, suaminya ini ngomong sama istrinya, "Mah, orang baru jadi pejabat aja disambut kayak gitu pulangnya, ya ampun, sampai pakai drum band segala macam. Kita kerja keras buat Tuhan,
Nggak ada yang nyambut kita, mah. Istrinya bilang, iya Pak, kita kan belum pulang, gimana sih? Betul? Nanti kalau kita Betul. pulang pasti disambut. Pulangnya kemana sih? Ke surga. Pulangnya ke surga. Nanti kalau pulang itu ke surga. Selama kita hidup, kita masih harus melayani Tuhan sampai mati. Ya, garam dipakai sampai habis, larut sampai mati, sampai habis, sampai mati, sampai Tuhan Yesus menjemput kita, sampai kita bertemu dengan Dia. Amin. Dan kita akan disambut di sana. Amin. Amin. Disambut senang, disambut senang. Senang. Oh, senang, jujur lah, jangan pura-pura lah ya, senang lah ya kalau disambut. Ya, senang Bu. Saya berdoa supaya kalian semua benar-benar jadi orang yang dihormati oleh Tuhan Yesus ya, berhasil dalam pelayanan kalian dari muda sampai tua, sampai Tuhan menyebut kalian jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang mata jasmaninya melek, yang mata jiwanya melek, yang mata rohnya juga melek terus. Amin. Amin. Ya, kita berdoa ya. Ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami belajar sekali lagi tentang jiwa kami, tentang mata kami. Dari sini, kami bersyukur bahwa kami adalah ciptaan baru. Kami akan terus menjadi ciptaan-Mu yang makin disempurnakan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ke-12 anak muda yang sudah menyerahkan hidup mereka kepada. Turun berkat atas mereka. Amin. Turunlah urapan mereka. Amin Tuhan. Menurunkan juga air yang hidup membersihkan tubuh dan jiwa mereka. Amin. Supaya meleklah mata jiwa mereka. Telinga mereka, telinga jiwa mereka juga melek mendengar. Supaya apapun yang datang darimu itu dilihat dan didengar oleh mereka semua yang ada di situ. Dan mereka akan dididik dengan baik dan mereka akan tetap beriman di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau dan berbuat. Amin Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk dahsyat Engkau pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Di nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih. Terima kasih Dr. Rebecca, terima kasih atas sharingnya hari ini. Dan kita semua berjanji ya, dari 12 anak-anak Bisom angkatan kedua ini, nanti sebentar lagi ya, kalau nggak salah 1-2 minggu lagi ada 2 anak laki yang akan datang bergabung lagi. Jadi dari 14 ini semuanya harus berhasil, semuanya tidak ada yang drop out ya. God bless you. Ya, Tuhan berkati semua sampai besok ya. Bye. Amin. Terima kasih Bu. Pak.